Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 MI Sultan Fatah Demak. Mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar bab 6. Poin 4, rukun haji. Anak-anak bisa membuka buku paketnya halaman 91 sampai 94. Lebih baik sebelum mendengarkan video Bu Guru, anak-anak membaca dahulu. Rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji ditinggalkan, maka tidak dapat diganti dengan dam atau denda. Lalu bagaimana hajinya seseorang yang meninggalkan salah satu rukun ibadah haji? Hajinya orang yang meninggalkan salah satu rukun dari ibadah haji adalah batal, dan dia harus mengulang hajinya di tahun berikutnya. Rukun haji ada 6. Nomor 1 ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat memulai melakukan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih tidak dijahit bagi laki-laki. Nah, ini contohnya. Ini kain pertama. Ini kain yang kedua, tidak berjahit. Nah, biasanya agar lebih mudah, agar lebih aman, menggunakan ikat pinggang. Jika sudah dipakai, nah penampilan pakaian ihram seperti ini. Sedangkan pakaian ihram bagi wanita adalah menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, seperti pada gambar. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di padang Arafah ini menjadi inti ibadah haji yang merefleksikan bahwa manusia itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Di padang Arafah ini bertemunya para jamaah haji di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Jadi semua jamaah haji di seluruh dunia pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah berkumpul di padang Arafah. Ini dokumentasi wukuf di padang Arafah yang dilakukan para jamaah haji. Biasanya para jamaah haji telah disediakan tenda untuk bermalam. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad. Nah, ini ada gambaran tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Nah, ini yang Bu Uma tunjukkan, ini adalah Hajar Aswad. Maka para jamaah haji mengelilingi Ka'bah. Nah, berlawanan dengan jarum jam sebanyak 7 kali. Ini bisa dilihat pada gambar, ada putaran ke-1, putaran kedua, ketiga, keempat,
kelima, keenam, dan ketujuh. Nih, gambar yang satunya ini menunjukkan proses ibadah haji, tepatnya tawaf. Nah, bisa dilihat jamaah hajinya mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali. Nah, sa'i ini sebagai refleksi kejadian yang dialami oleh Nabi Isa di waktu bayi. Nah, ini keadaan Bukit Sofa dan Marwa pada zaman dahulu. Sedangkan sekarang untuk mempermudah proses ibadah haji telah dibuatkan sebuah tempat dari Sofa dan Marwa sehingga mempermudah para jamaah haji dalam melakukan sa'i. Seperti ini. Selanjutnya adalah tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Jadi ketika jamaah haji melakukan ihram, ada beberapa hal yang tidak boleh dilaksanakan. Nah, ketika sudah selesai, maka akhirnya para jamaah haji adalah melakukan tahallul. Nah, tahallul ini ditandai dengan pemotongan rambut jamaah haji minimal paling sedikit beberapa helai. Nah, ini contohnya. Jamaah haji laki-laki dipotong beberapa helainya sebagai tanda tahallul. Ini juga jamaah perempuan juga dipotong beberapa helai rambutnya. Ada juga yang memotong atau mencukur rambutnya sampai habis. Ini juga diperbolehkan. Dan yang keenam adalah tertib, yaitu melaksanakan rukun-rukun haji secara urut, mendahulukan yang harus didahulukan. Nah, tugas anak-anak adalah nomor 1 sampai nomor 4. Ini bisa di screenshot. Anak-anak cukup menulis jawabannya di buku latihan masing-masing. Nomor soal 1 sampai 4. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Maaf apabila ada penjelasan yang sekiranya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.